Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur tidak terasa sudah sampai di penghujung bulan Maret dan kasih karunia Tuhan sempurna bagi setiap kita. Amin. Mari berikan salam buat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Baik. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Sebelum kita menaikkan pujian kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu sepanjang minggu ini besar bagi kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Layaklah kami saat ini masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kuasai hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama dengan sepenuh hati. Katakan sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mari kita lebih sungguh lagi katakan sama-sama. Tuhan Kaulah pengharapan kami. Tuhan Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari naikkan lebih sungguh lagi, katakan sama-sama. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku
perangkat Bapa. Kami berserah di dalam kuasa-Mu. Kami berserah di dalam pertolongan-Mu. Kami berserah di dalam mujizat-Mu Bapa. Inilah kerinduan kami Bapa di hadapan-Mu. Layak ku renungkan, thank you Lord, setiap waktu yang menyembah-Mu setiap saat, hanya puja dan pengagungan kepadamu. Ya, Kau menerima penyembahan kami Bapa. Dalam hati Kau jelas, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dalam hatiku bersuka karena memberikan kemuliaan pada orang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kehadiran-Mu saat ini telah mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami habiskan ibadah kami saat ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dan yang Kau sajalah Roh Kudus yang bertata di setiap tujuan penyembahan kami. Kau menguasai sisi ruangan ini oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu juga bagi kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Bila hanya Engkau saja ya Roh Kudus yang berkata-kata bagi setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami teringat juga buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang boleh sampai di tempat ini. Apapun halangan mereka, Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka ya Roh Kudus. Engkau yang mengingatkan mereka untuk senantiasa memiliki kerinduan datang kehadiran-Mu menikmati baik-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo kita semuanya bangkit berdiri, kita akan terus memuji nama Tuhan. Dia telah mati bagi kita dan Dia telah hidup bagi kita. Kita telah dimenangkan atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin. Mari katakan sama-sama, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Tuhan Allah penyayang. Katakan kuasa mati kalahkan. Kuasa mati kalahkan. Amin. Hidupku dipulihkan Tuhan Allah tenang. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku ya Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan Allah tenang hidup.
waktunya kami menyembah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kita akan terus menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, sekarang telah tiba waktunya. Mari katakan sama-sama. Sekarang tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahannya dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para penggawa kita dan telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para penggawa kita. Sama-sama oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Katakan sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan telah tiba, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian setiap kita, oleh kesaksian kita. Katakan, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saya katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa nama-Mu, kuasa iblis telah dikalahkan dan kami telah menang atas maut. Terima kasih Tuhan yang baik. Kasih-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Tak satu pun terlewatkan dari hadapan. Bersyukur Bapa. Syaralaya dan Bayase. Oh
telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Memulihkan setiap kali Kau berikan aku, layakan kami, ku dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Kau Bapa, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapa, Bapa, Bapa yang kekal. Mari kita naikkan dalam pujian ini. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Kau pulihkan, Kau pulihkan aku, layakanku, ku dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari kita ambil waktu untuk menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari ambil waktu sejenak. Katakan Engkau baik dalam kehidupanku Tuhan. Engkau baik dalam setiap proses kehidupanku. Kami tidak bisa mengulangi setiap kebaikan-Mu atas kehidupan kami Bapa. Hanya bisa menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan. Mari naikkan sama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan kami, bukan.
semua karena anugerah yang kami terima dalam nama Yesus. Semua karena kami Tuhan terima daripada Bapa Surgawi. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang indah kami terima pagi hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang terindah, yang termanis, yang terbaik Bapa sediakan bagi orang yang percaya. Bapa sediakan bagi orang yang berharap sepenuhnya kepada-Nya. Kami dari tempat ini Tuhan mau berharap sepenuhnya kepada pimpinan dan taat sampai penghujung hidup kami. Dalam nama Yesus kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, berkata-katalah Roh Kudus atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi saat ini. Dan hamba berdoa, kuasai tempat ini Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu, perbuat seperti apa yang Roh Kudus mau lakukan. Sesuka hati-Mu Roh Kudus, sesuka hati-Mu Roh Kudus, perbuatlah, perbuatlah. Kami siap menerima apa yang mau Tuhan katakan, apa yang mau Tuhan firmankan atas kehidupan kami. Bentuk kami, buat kami mengerti rencana Tuhan atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Halo. Selamat pagi menjelang siang. Saya percaya kita bersyukur di pagi hari ini karena kasih karunia Tuhan kita masih ada sampai detik ini. Amin. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang kita terima. Pagi hari ini kami mau bersyukur karena Tuhan baik atas kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mulai, saya mau ucapkan terima kasih atas hambanya Pendeta Tobing yang sudah ada di tempat ini bersama-sama kita beribadah dengan keluarganya. Selamat datang Pak Tobing, istri dan anak-anak semuanya. Sebelum firman Tuhan kita mulai, saya mau bercerita tentang kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Di tahun 90-an saya masih bujang waktu itu, dan saya diajak teman saya ke daerah Jawa Barat juga sih, tapi di daerah Kerawang sana. Di sana waktu itu kami mau, temanku ini mau, karena dia memang bisa betul mobil, ngecat mobil. Jadi diajaknya lah saya jalan-jalan ke daerah Kerawang itu. Daerah Kerawang apa Purwakarta waktu itu aku juga lupa, tapi lewatin tol Cikampek masih 3 jam lagi baru sampai di tempat. Di dalam pabrik itu ada di sana pabrik batu bata. Batu bata ini diolah, diambil oleh para petani dan diantarkan ke pabrik. Sampai di pabrik dibentuk menjadi bata. Sesudah jadi bata dikeringkan dulu sehari supaya bisa diangkat. Lalu dimasukkan ke dalam tungku.
tungkunya untuk apa? Untuk memanaskan keadaan supaya batanya kuat. Berarti yang saya pikirkan saat ini adalah bata yang kita pakai untuk bangunan tembok, dia harus dibakar. Dan ada juga bata yang berbentuk furniture yang dari China itu nggak ada dibakar, dia hanya dikeringkan dan dicat sedemikian rupa supaya bagus. Jadi ada perbedaan furniture berbentuk pas bunga dengan bata yang sesungguhnya. Saya mau katakan seperti ini. Bata yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah proses. Tidak ada kehidupan tanpa proses. Kalau ada kehidupan di dalam Tuhan tanpa proses, saya perlu tanda tanya. Jangan pernah bilang ikut Tuhan enak. Tidak pernah ikut Tuhan enak. Contoh, bata tadi dibentuk dari tanah liat, dijemur dan dimasukkan ke tungku api untuk dibakar berhari-hari. Untuk apa? Supaya dia kuat. Karena proses akan mengikut Tuhan, proses akan pengakuan akan Kristus, ada prosesnya. Pengakuan ikut Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan, oh gampang enak. Tidak. Perlu proses yang panjang. Saya percaya hari ini adalah bagaimana batu bata tadi dibentuk supaya dia bisa dijadikan menjadi tembok-tembok seperti ini. Supaya dibakar, dia dibakar supaya kuat. Untuk apa? Supaya dia bisa bertahan tindih menindih, kuat. Untuk apa? Supaya bangunan tembok kuat adanya. Sama dengan anak-anak Tuhan pada zaman ini. Kalau sedikit saja proses, udahlah tinggalin Yesus saja lah. Pahit ikut Yesus. Berarti pembakarannya belum sempurna. Karena untuk iring Yesus pembakarannya harus sempurna. Di dalam satu sisi, untuk melihat kemurnian, apa itu emas, apa itu berlian, apa itu timah, maka dia harus dibakar. Sama. Bata tadi dibakar supaya kuat. Emas tadi dibakar supaya pisah antara timah dengan emas yang murni. Hari ini, bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini? Perikop firman Tuhan hari ini adalah aku beja namo. Sekali lagi, perikop firman Tuhan untuk akhir daripada bulan Maret ini, aku beja namo. Aku beja namo. Kita baca di dalam Roma 9. Roma 9 ayat 21. Roma 9 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat daripada gumpalan yang sama sesuatu benda untuk dipakai guna tujuan mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan biasa? Tadi saya sudah katakan, pas bunga hanya tujuan hanya untuk pas. Dia dipamerkan hanya untuk cantik, indah. Karena dia tidak dibakar. Banyak kita sekarang ini anak-anak Tuhan, kita tidak mau proses, tapi kita mau menjadi pas-pas bunga yang indah saja, sama dengan ini.
Yang penting indah, yang penting enak, yang penting apa yang gue mau ada. Itu zaman sekarang adanya. Kalau bisa secepat apapun kita minta teh manis jadi, kita minta kopi jadi dalam seketika. Sesungguhnya tidak ada seperti itu. Untuk membuat kopi harus dimasak dulu airnya sampai dia mendidih, baru dituangkan ke gelas. Ada proses di sana. Tapi zaman sekarang kalau bisa tidak ada proses. Kalau bisa nikah kilat, kawin kilat, cepat semua. Untuk apa? Untuk menghilangkan proses. Saya katakan dari tempat ini, tanpa proses dalam hidupmu, sia-sia akan hidupmu. Sekali lagi saya katakan, baik yang ada di tempat ini dan saudara-saudara yang ada di YouTube, saya katakan, tanpa proses yang sesungguhnya daripada Tuhan, sia-sia akan hidup. Ingat, proses yang Tuhan buat untuk membuat saya dan saudara kuat. Proses yang Tuhan lakukan untuk membedakan pas bunga yang indah hanya untuk dilihat sama batu bata yang dibentuk di pabrik dibakar sampai membara, melihat ketahanannya. Sama dengan orang Kristen, kalau imannya hanya sekedar iman biasa-biasa saja, maka hari ini saya percaya sedikit aja ada proses, kita sudah bisa lupa akan nama Tuhan. Wah, prosesnya berat sekali. Baru sedikit Tuhan cubit, celik gitu. Baru sedikit Tuhan cubit, kita sudah bilang, waduh Tuhan berat. Tidak. Sebenarnya Tuhan sudah berikan satu kekuatan, yaitu Roh Kudus. Untuk Tuhan berikan Roh Kudus untuk kita pakai. Untuk kita pakai Dia, untuk Roh Kudus memberikan kekuatan supaya di dalam pemrosesan tadi, di dalam pembakaran tadi, kita dikuatkan. Bukan dengan bim salah bim kuat, tidak. Alur ceritanya, kalau bikin kopi, masak dulu airnya sampai mendidih. Roh Kudus bersama-sama dengan kita menguatkan kita, membuat kita tahan sampai dibentuk seperti yang Tuhan mau. Itu namanya proses daripada Tuhan. Anak-anak sekarang, anak-anak bapak-bapak, sama saja semua kalau bisa tidak ada proses. Pak, berat banget sih yang lu berikan sama gue, Pak. Tidak. Saudara-saudara tahu bagaimana Abraham? Berat nggak proses Abraham untuk menyembelih anaknya Ishak? Tapi dia lakukan itu karena ada Roh Kudus atas kehidupan Abraham. Siapa sih yang mau anaknya disembelih? Nggak ada manusia yang mau. Cuma satu-satunya manusia yang mau menyembelih anaknya hanya Abraham. Zaman sekarang ada nggak? Nggak ada. Saya pribadi, anak saya pulang malam aja saya sudah takut di rumah, nggak bisa tidur. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Yang penting saya takut saja. Sama bapak-bapak, mama-mama, sama, nggak mungkin enggak. Ya, jam 12 nih. Kenapa ini belum datang-datang ini? WA, nggak dibalas lagi. Di telepon nggak diangkat lagi. Waduh. Proses. Maka hari ini saya rindu kita yang ada di tempat ini dan saudara-saudara yang ada di YouTube. Saya rindu proses itu, nikmati saja. Seberapa berat proses yang Anda hadapi saat ini. Kalau Anda keluar dari proses itu, maka Anda tidak akan pernah menjadi emas yang murni. Ada persoalan suami istri, pasti ada.
Tidak akan pernah. Karena antara dua manusia jadi satu. Proses. Bukan proses lagi sih. Gesekan. Oh, aku hamba Tuhan gak pernah bohong lo. Emang lu bukan manusia? Manusia. Jadi untuk menghadapi proses kita butuh satu kekuatan, itu adalah Roh Kudus. Ayat 23 dia berkata, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasih. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihnya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaan. Di sini berkata, Rasul Paulus berkata, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan perlu proses atas kehidupan saya dan saudara. Begitu juga dengan yang ada di YouTube. Untuk mendapatkan kemuliaan yang daripada Tuhan itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Kalau sekali seminggu ke gereja cukup. Tidak. Ikut Tuhan harus saat, detik demi detik iringi Tuhan atas kehidupan kita. Ikuti alurnya Tuhan, ikuti maunya Tuhan, supaya apa? Nyata kemuliaannya atas kehidupan saya dan saudara. Tanpa saudara mengikuti alurnya Tuhan, maka kemuliaan itu tidak akan pernah bisa kita dapat. Percaya tidak percaya? Tanpa mengikuti rencana Tuhan atas kehidupan saudara, tanpa mengikuti kehendak Tuhan atas kehidupan saya dan saudara, enggak mungkin kemuliaan yang Tuhan sediakan itu, permata yang Tuhan sediakan itu tidak akan pernah kita dapat. Yakin. Karena Tuhan sudah persiapkan. Pas bunga, pas bunga dengan batu bata. Mana yang kita bisa bedakan? Kita sudah bisa bedakan pas bunga itu adalah sementara hanya dilihat cantik dan indah. Tapi batu bata dia diproses di dalam pembakaran untuk mencapai tujuan Tuhan atas kehidupannya. Untuk mencapai, kalau tujuan Tuhan atas kehidupan kita, Tuhan mau kita mengikuti kehendaknya. Kalau tujuan pabrik atas batu bata, dia menjadi batu bata yang kuat sama. Yang Tuhan mau lakukan adalah atas kehidupan saya dan saudara, iring Tuhan. Ikuti Tuhan, bahwa kehidupan kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya, supaya kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan kita bisa terima. Kekayaan kemurahan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya, janji-janji Tuhan yang indah yang manis, Tuhan sediakan bagi orang yang mau mengikut Tuhan. Kita baca di dalam 2 Korintus
2 Korintus 4 ayat 7. Dua Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punya di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ingat, ini Rasul Paulus loh berkata. Tetapi harta yang kita punya, kehidupan yang kita punya ini, di dalam bejana pembentukan Tuhan atas kehidupan saya dan saudara, supaya nyata pas bunga atau batu bata. Itu perbedaannya. Pas bunga, orang yang tidak mengenal Tuhan, termasuk pas bunga, orang yang mengenal Tuhan, yang hanya sekedar mengenal Tuhan, pas bunga. Tapi orang yang berbentuk proses panjang, sama dengan pabrik memproses batu bata yang teramat keras, ada bagiannya. Maka di sini dia bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kekuatan yang saya punya, kekuatan yang saudara-saudara punya, kemampuan, kecerdasan, kepintaran, kekayaan, itu semua datangnya daripada Tuhan. Yang berasal dari Allah, bukan dari diri saya dan saudara. Jadi kalau saudara bisa datang ke tempat ini karena anugerah, Tuhan berikan anugerah saat ini bagi saudara dan bagi saudara-saudara yang ada di YouTube. Saya percaya Tuhan ada rencana yang indah atas kehidupan saudara. Percayalah bahwa rencana yang indah itu tidak akan pernah Tuhan sia-siakan. Karena rencana yang indah yang Tuhan mau siapkan atas bangsa Israel waktu berjalan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Yosua berkata, semua yang manis, semua yang baik yang Tuhan janjikan atas bangsa Israel sudah Tuhan genapi. Jadi hari ini bagaimana? Bagaimana kehidupan saudara dan saya? Apakah janji kepada bangsa Israel, janji kepada bangsa Israel sama dengan janji Tuhan kepada saya dan saudara? Apakah sudah menerima yang baik, yang manis, yang indah itu? Apa belum? Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui hambanya, panglima besar daripada Israel, Yosua, semua yang manis, semua yang indah yang Tuhan janjikan kepadamu, Tuhan sudah berikan. Sama firman Tuhan hari ini buat saya dan saudara. Apakah sudah menerima yang manis, yang indah, yang baik yang Tuhan sediakan atas kehidupan saudara? Hanya saudara yang tahu. Tapi saya percaya saat ini, kalau belum, berarti proses itu belum selesai. Ikuti prosesnya, supaya janji yang indah, yang manis itu Tuhan sediakan, Tuhan bisa beri, Tuhan bisa berikan kepada janji-janjinya kepada saya dan saudara. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menyelesaikan proses itu tadi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Tapi kalau saudara sudah siap, saya siap Tuhan untuk mendapatkan mahkota yang indah itu, janji manis Tuhan itu kepada bangsa Israel, dan itu terjadi atas kehidupan keluargaku. Siapkan hatimu, proses itu pasti berjalan.
Orang yang tidak diproses Tuhan berarti tidak masuk hitungan Tuhan. Kenapa orang di luar daripada Tuhan banyak? Yang apa namanya? Yang enak-enak hidupnya. Karena tidak ada proses di sana. Yang hanya ada adalah keinginan daging. Tapi untuk mengiring Tuhan, prosesnya harus kita alami. Baik tidak baik proses itu, nikmati saja. Peperangan demi peperangan demi peperangan bangsa Israel lakukan. Sesudah menyelesaikan peperangan itu, mereka menikmati yang terbaik daripada surga. Mari, saya rindu saat ini introspeksi diri kita. Tuhan, aku sudah Tuhan sediakan yang terbaik selama hidupku, selama umurku ini. Tapi aku belum merasakan Tuhan yang manis, yang indah. Bagaimana bangsa Israel menikmati sesudah mereka tinggal di tanah Kanaan. Mereka menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Hari ini Tuhan, sesudah aku dengar firman Tuhan ini, aku mau minta sama Tuhan, apa bentuknya yang Anda belum nikmati, yang saudara-saudara belum nikmati, berbentuk apa? Apakah ada di situ proses keluarga? Apakah ada di situ proses sakit penyakit? Apakah ada di situ cita-cita belum bisa kita dapatkan? Halo. Firman Tuhan sudah ditabur. Siap enggak kita menerima proses yang daripada Tuhan? Anak-anak Tuhan mau Tuhan ciptakan mendapat kemuliaannya, prosesnya panjang. Prosesnya pasti panjang. Maka daripada itu, siapkan hatimu saat ini. Baik yang ada di tempat ini, baik yang saudara-saudara dia ada di YouTube, siapkan hatimu, buka hati. Katakan, aku siap diproses Tuhan. Aku rindu mendapatkan yang manis, yang indah itu. Yang terbaik daripada Tuhan. Aku mau menerimanya saat ini. Katakan itu dalam hati. Syakata tarala papa papa papa. Murana masyika tarala papa papa. Shikarala papa 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 papa. Jangan lihat keadaanmu sekarang. Jangan lihat keadaanmu yang sekarang. Tapi lihat Tuhan sudah sediakan kemuliaan, kehormatan yang ajaib, yang luar biasa untuk saya dan saudara. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tuhan sudah siapkan yang terindah buat saya dan saudara. Maka saat ini, buka hati. Baik saudara-saudara yang ada di YouTube, saya berdoa. Buka hatimu saat ini. Kini bersyukur Allah nama syukur. Buka hatimu saat ini. Kuasa Roh Kudus bekerja atasmu saat ini. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau saat ini, aku percaya kegelisahanmu saat ini terlepas dalam nama Yesus.
kekhawatiranmu saat ini, ketidakmampuanmu saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus berikan kekuatan. Roh Kudus berikan kekuatan yang baru. Shalom. Pegang firman Tuhan hari ini. Tanamkan dalam hatimu, bukan dalam pikiran. Firman Tuhan harus tinggal di dalam hati, maka dia bisa bekerja. Katakan dalam hatimu, Roh Kudus, aku siap menerima. Roh Kudus, aku siap pembentukan yang daripadamu saat ini. Aku mau hatiku terbuka, jiwaku bersorak untuk menantikan yang terbaik, yang termanis daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba percaya saat ini Roh Kudus bekerja, nyatakan kuasa. Kalau firman sudah ditabur Bapa, hamba tidak bisa berkata-kata, hamba tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hamba percaya firman yang sudah dilepaskan pasti berbuah berlipat-lipat kali ganda atas anak-anak Bapa, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di itu. Dan kami percaya saat ini, jadikan kami menjadi batu bata yang baik, yang indah, yang siap untuk menerima hadiah yang daripada surga yang baik, yang indah, yang manis. Terima kasih Bapak. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami pada siang hari ini. Dan biarlah setiap firman itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah manis dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap terus teguh di dalam Tuhan. Kami senantiasa boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu, biarlah digenapi setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan beliau. Diberkatilah setiap pelayanan beliau dimanapun. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi-Mu melalui pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami. Engkau Bapa yang membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian kita. Satu
semua Bapa, bahkan ibadah. Sudah kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapa, dari Presiden, Wakil Presiden Tuhan, MPR, DPR, DPD, sampai tingkat RT Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka takut akan Tuhan Bapa di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini Bapa, dan mengutamakan Tuhan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah Depok Tuhan, karena kami tinggal di daerah Depok. Kami berdoa Tuhan, mari pemimpin-pemimpin di Depok ini Tuhan, wali kota, gubernur semuanya sampai kepada tingkat RT Tuhan. Kami berdoa juga pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan mereka takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa Indonesia. Kami lepaskan berkat buat bangsa kami Tuhan. Bangsa yang baik Tuhan, bangsa yang banyak Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Bapa yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai dia terus Bapa untuk kemuliaan nama, memberkati keluarganya, istri, anak, cucu, dan mantunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini kami bawa Tuhan bangsa Israel kepadamu Tuhan, umat pilihan-Mu dimanapun berada. Berikan mereka pertobatan Bapa. Mari Tuhan, celingkan mata rohani mereka, biar mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, berkati persembahan yang telah diberikannya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan Indonesia, bangsa kami. Kami lepaskan berkat itu Tuhan. Dan kami percaya dalam tuntunan-Mu, dalam pimpinan-Mu, semuanya baik Tuhan, semuanya indah Tuhan. Ini ucapan syukur kami Bapak. Kami juga berdoa untuk pemirsa yang di channel YouTube Tuhan, pakai mata mereka Tuhan, berat dari kebenaran daripada firman-Mu Tuhan, mereka dikuatkan, disembuhkan, dan apa yang mereka rindukan Tuhan yang menjawab Tuhan. Ini ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri, katakan sama-sama. Tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Kita bangkit bersama-sama, arahkan kedua tanganmu ke
sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat sukacita damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu dan ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.